Selamat siang. Ini update kedua dari Mafia Tanah season 2 ya. Kenapa aku bilang season 2? Karena season pertama itu ketika pelaporan polisi, terus sidang. Nah, ini yang season 2 ini setelah sidang, dimulai ketika BPR Kanaya datang hari Sabtu kapan tuh, Minggu, hampir 2 minggu yang lalu ya. Nah, tadi pagi itu temanku kan sudah ngasih ini ya, ada saran beberapa yang aku posting di video sebelumnya. Nah, saran satu lagi yang dia kasih tahu itu adalah supaya aku datang ke pengadilan minta hasil dari sidang itu kan. Sebetulnya terus terang aku nggak mau gitu, karena aku capek sebetulnya. Lebih baiklah aku mengkonsentrasikan diri untuk bagaimana move on gitu ya. Lalu aku bangun tadi pagi itu lumayan cepat ya, jam 5:30, lalu saat teduh, terus aku keluar jam 6:30, sepedaan sampai ke kota, terus aku ngopi-ngopi bentar, lihat-lihat, enak ya soalnya kalau sepedaan pagi itu udaranya masih segar, terus agak dingin dia karena kan kami ini dekat pantai. Nah, ketika aku pulang, setelah aku ngelewatin Pasar Anyar, aku pulang, sebelah kiri itu kan, nah itu ada, kalau belok kiri itu ada lorong yang menuju ke pengadilan negeri. Nah, itu sudah aku lewati mau menuju ke rumah. Aku sudah sebetulnya hampir sampai di Pasar Banyu Asri kan, tapi selagi aku naik sepeda itu ya, hatiku tuh selalu bilang, kau sudah di sini, sudah deket ini, coba mampir aja dulu, udah tanggung gitu. Cuman aku berpikir, aduh, capek gitu loh, lelah aku sebetulnya. Tapi hatiku tuh kuat, bilang kan, sudah di kota, apa salahnya mampir? Belok lagi aku dari Banyu Asri, mundur lagi ke belakang, belok kanan ke tempat sih pengadilan itu kan. Datanglah aku ke situ. Karena aku nyampainya jam 8 kurang, terus disuruh nunggu, lalu si petugas yang ada di depan itu manggil temannya yang terkait kasus pidana. Aku ceritakan lah gini, aku minta hasil keputusan sidang. Aku tidak dikasih apa-apa memang oleh kejaksaan atau pengadilan, atau tidak ada surat apa-apa lah ya, yang memberitahukan aku tentang hasil sidang, kecuali ada satu tetangga yang kami ketemu di depan Indomaret persimpangan Kalibuk itu. Dia bilang, oh Bu, gini. Aku bilang, oh iya sudah, karena aku capek dan aku kan konsentrasi untuk semester. Aku udah 2 semester lagi waktu itu, 2001. Oh enggak ding, 2001, iya 2 semester lagi kan, 2001 akhir sama 2002 awal, jadi 2 semester lagi waktu itu. Udahlah, aku diamin, oh ya sudah selesai gitu kan, dia terbukti bersalah. Jadi tapi memang aku tidak datang ke pengadilan karena aku capek. Lalu terus dia cek lah kan, oh ini kan sudah 2 tahun Bu, coba saya tanyakan ke atasan saya. Pergilah dia ke atasannya, lalu atasannya bilang sama aku, intinya nama atasannya itu Pak Nyoman Aryasa. Intinya dia bilang, Ibu ini kan sudah 2 tahun, Ibu meminta apa? Katanya, sidang pidana atau banding? Pak, dua-duanya saya sudah tahu Pak, banding. Dia banding di Desember, tapi di Desember itu juga diputuskan oleh hakim bahwa dia tetap terbukti bersalah. Jadi saya minta semua hasil keputusan yang terkait dengan pelaporanku ini lah kan, jadi pidana dan juga banding. Nah, jadi Bapak itu bilang begini, kalau begitu kan ini sudah 2 tahun ya, Ibu harus minta surat, katanya, harus bikin surat, minta melalui surat. Jadi mungkin itu proses administrasi. Jadi aku bilang, aku ini jauh Pak, di Celuk Bulu, aku naik sepeda. Pas kesini aku mampirkan, aku bilang begitu, tolonglah saya dibantu bagaimana caranya, apakah bisa nggak saya menulis surat
surat itu di sini gitu. Terus dia bilang bisa pakai materai nanti katanya gitu, beli aja. Ya udah, jadi dia kasih aku HVS kan, aku tulislah kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja gitu. Kemudian aku tantangan pakai materai, lalu aku tanya bisa nggak aku tunggu gitu, apakah bisa aku terima suratnya, karena kalau pemikiranku ya kan ada filenya di sana kan, jadi apakah itu tinggal print atau copy aja kan harusnya uh, ini ku ya, karena kan aku juga orang administrasi, jadi aku mengerti filing kan, filing itu kan sudah ada apa namanya row-rownya sendiri lah, bagian-bagiannya sendiri kan, kita tinggal cabut. Kalau dari ini ku ya yang pemikiranku yang ini berdasarkan pengalaman, tapi ya sudahlah katanya. Terus dia minta nomor WA aku kan, minta nomor WA aku supaya nanti bisa dia hubungin kapan bisa aku ambil. Itulah, jadi aku menunggu. Nah, ketika aku di situ aku ketemu dengan teman itu tanya ya, apakah SIM ku dihadirkan nggak di situ. Teman ini memberikan apa namanya pertanyaan itu setelah sidang selesai gitu, bukannya ketika aku pernah datang ke dia dan minta nasihat ya, dia tidak mengatakan seperti itu, tapi it's okay. Aku bilang, kalau aku bang, aku sudah minta semampuku, aku sudah bersurat, aku sudah minta ke jaksa supaya di SIM ku itu dihadirkan, disita lah istilahnya, disita, kepolisian juga lah. Tapi apa yang terjadi? Notaris tidak dipanggil, notaris tidak di, kan aku melaporkan notaris ya, 2 notaris yang terkait dengan AJP ku itu penyidikannya dihentikan. Lalu notaris yang kedua, yang aku tahu dari BPN juga, yang apa namanya dipilih oleh Gembong ini untuk melakukan apa namanya balik nama dari atas nama dia ke atas nama adiknya itu juga tidak masuk ke dalam sidang. Jadi di sidang itu di Juni-Juli ya, kalau nggak salah 2021 itu tidak ada notaris yang dihadirkan. Padahal kan notaris ini saksi inti istilahnya ya. Dialah sebetulnya yang bisa melakukan pencegahan mafia tanah ini kan. Seperti di videoku yang sebelumnya itu, bahwa ketika AJB itu ada, notaris harus memastikan SIM asli ada, dihadirkan di kedua belah pihak. Kalau tidak, notaris itu wajib bilang tidak, hentikan dulu gitu. Nah itulah. Jadi laporan-laporan itu kan aku ada ya, yang aku investigasi ke notaris, ke BPR, seperti aku bilang di video sebelumnya itu sudah aku apa namanya, aku bikin laporan tertulis, aku serahkan baik ke jaksa dan juga ke polisi, tapi itu tidak dijadikan apa ya namanya, tidak ditindaklanjutin lah gitu. Apalagi ya tadi ya itulah dia. Jadi aku menunggulah dari Bapak Nyoman Aryasa itu. Aku bilang kan aku pelapor, jadi aku berhaklah mendapatkan surat itu. Aku kira kalau misalnya aku print aja dari PN Singaraja, website PN Singaraja, yang kita harus angkat topi bahwa pemerintah sudah bikin itu publik ya. Jadi maksudnya tidak bakal ada 2 versi lah hasil dari sidang kan gitu, karena sudah dipublikasikan, orang-orang bisa melihat gitu loh. Aku kira bisa di print, ternyata kalau misalnya harus kita mau follow up ya, kita harus terima itu langsung suratnya, itu dokumen resminya dari pengadilan. Itulah ceritanya dulu. Tapi aku tetap punya memiliki pemikiran yang baik. Seperti di video aku sebelumnya, aku bilang aku menyambut niat baik dari BPR yang datang hampir 2 minggu yang lalu itu, memikirkan win-win solution. Meskipun aku tidak tahu maksudnya win-win solution itu apa ya, tapi yang aku menyambut lah yang terbaik, karena kan ya lebih baik yang inilah, yang apa namanya, yang
damai-damai ya, tapi aku yakin kalau banyak pihak yang positive thinking gitu, positive gesture, positif semua, positive attitude, ya semuanya bisa berjalan dengan baik lah. Ya, itu dulu.